itu dari air laut ini masih terpantau datar ataupun belum ada kenaikan ataupun drop. Jadi disimpulkan bahwa hujan pagi tadi yang cukup deras yang membuat genangan air ini terjadi di wilayah Koja dan Kerinci, khususnya di Jalan Raya terjadi di Kramat Jaya maupun di wilayah-wilayah lainnya. Itu di wilayah Penjaringan dikabarkan bahwa tepatnya di wilayah Kapuk sebagai beberapa titik mengalami genangan air, namun demikian tidak terlalu mengganggu karena memang cukup juga ketinggian hanya mencapai 15 cm. Sementara itu di tempat-tempat lain di Jinjing dan Bakti hanya beberapa sentimeter dan dapat dengan baik pengendara roda 2 maupun roda 4 pribadi. Untuk sementara laporan ini video dari wilayah Koja dan Jinjing Jakarta Utara ini. Beberapa ruas jalan di wilayah Koja Jakarta Utara dan Cilincing tergenang air setelah hujan turun pagi dini hari tadi, sehingga berakibat terganggu aktivitas warga di sana. Puluhan warga dan relawan dikerahkan ke lokasi untuk evakuasi material longsor yang menimpa rumah warga dan rusak berat di lereng Merbabu, Desa Seboto, Kecamatan Geladak Sari, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kita simak laporan Sarwoto. Live report. Sarwoto. Sedikitnya ratusan warga bersama para relawan saat ini sedang bergotong royong melakukan evakuasi material berupa fondasi rumah warga yang menimpa rumah warga di bawahnya. Fondasi pekarangan warga tinggi sekitar 5 meter, panjang sekitar 10 meter. Longsor menimpa rumah tetangga milik Pak Suwarno, 50 tahun, yang rumah itu tepat berada di bawah rumah Pak Sutarno. Pak Suwarno merupakan ketua RW setempat. Warga saat ini saling bahu-bahu bergotong royong dengan alat manual dan dari bantuan batu-batu serta fondasi dan tanah bercampur pohon-pohon ikut longsor. Rumah yang tertimpa separuhnya rusak berat, namun tidak hanya bagian bangunan, tetapi inti rumah yang tertimpa juga rusak berat. Ada televisi, sepeda motor, dan perabotan rumah tangga. Peristiwa ini terjadi di lereng Gunung Merbabu, tepatnya Dukuh Resdosari, Desa Seboto, Kecamatan Geladak Sari, Boyolali. Berikut Bapak Camat Geladak Sari, Sardi, yang baru saja mengunjungi lokasi mengatakan berikut ini. Di wilayah Geladak Sari, karena kemarin memang hujannya sangat deras sekali dan luar biasa, sehingga mengakibatkan tanah longsor, dan kebetulan di bawahnya badan rumah, sehingga tanah longsor tersebut mengguli rumah yang ada di bawahnya rumah warga. Rumahnya Pak Parno, ketua RWJ. Jadi mudah-mudahan hari ini bisa dibersihkan oleh semua teman-teman yang dari berbagai macam organisasi, itu tadi ada dari Banjar, ada dari Lembalan. Menurut warga diperkirakan kerugian ini lebih dari 30-an juta rupiah. Sementara warga juga menyiapkan dapur umum untuk para pekerja. Rumah-rumah warga berlokasi di bukit-bukit lereng Gunung Merbabu, Boyolali. Sementara peristiwa ini telah dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten untuk ditindaklanjuti. Demikian Sarwoto melaporkan langsung dari Desa Seboto, Kecamatan Geladak Sari, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Video. Puluhan warga dan relawan dikerahkan ke lokasi untuk evakuasi material longsor yang menimpa rumah warga sehingga mengalami kerusakan berat di lereng Merbabu, Desa Seboto, Kecamatan Geladak Sari, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Tiga tim diturunkan Basarnas Surabaya, Jawa Timur guna melakukan pencarian terhadap Abrizal Rafael Pangestu, 3,5 tahun, yang diduga hanyut terseret arus selokan depan rumah di perumahan Permata Regensi, Blok 22 Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kita simak laporan Ahmad Haris Sugiarto. Live report. Haris. Ya benar, Basarnas Surabaya, Jawa Timur memimpin operasi pencarian atas Abrizal Rafael Pangestu, 3,5 tahun, warga Permata Regensi Blok 22 RT 01 RW 12 Ngijo Karangploso, yang dilaporkan oleh ibunya hanyut terbawa arus dalam parit yang ada di depan rumahnya saat bermain bola
kondisi hujan. Dan pihak Basarnas Surabaya sendiri sudah membentuk 3 kru dan barusan saja Basarnas Surabaya Jawa Timur membentuk 4 kru, di mana 3 kru melakukan pencarian di air dan 1 kru di darat. Dan hingga saat ini belum ada tanda-tanda keberadaan korban, mengingat medan yang cukup sulit dari lokasi kejadian tepatnya di Permata Regensi Blok 22 RT 01 dan 12 ke arah pelosok hingga ke beberapa anak sungai yang mengalir di wilayah Kecamatan Karangploso hingga Singosari Kabupaten Malang. Dan operasi pencarian ini sesuai dengan SOP yang disampaikan oleh Komandan Tim Basarnas Surabaya Ainul Masdi tadi, menyebutkan bahwa untuk SOP pencarian ini sampai 7 hari ke depan. Saat ini sejumlah Basarnas Surabaya Jawa Timur dibantu relawan Malang Raya melakukan operasi pencarian dan dengan melibatkan beberapa unsur termasuk melakukan koordinasi dengan pihak BMKG, mengingat cuaca di wilayah Malang Raya dan sering turun hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi. Dari Malang Jawa Timur, Ahmad Sugiarto melaporkan ke Video. 3 tim diturunkan Basarnas Surabaya Jawa Timur guna melakukan pencarian terhadap Abrizal Rafael Pangestu, 3,5 tahun yang diduga hanyut terseret arus di selokan depan rumah di perumahan Permata Regensi. Pihak keluarga di Wayan Supini, perempuan WNI 44 tahun, pekerja migran asal Bali, korban meninggal dunia terdapat kembali di Turki, masih menerima karangan bunga sebagai tanda duka cita. Kita simak kembali laporan Eko Sulistiono dari Kabupaten Klungkung, Bali. Eko. Yang baik mendengar, sejumlah karangan bunga sebagai bentuk tanda duka cita dan ikut berbela-sungkawa masih terus berdatangan di rumah duka Niwayan Supini, 44 tahun, perempuan warga negara Indonesia, pekerja migran asal Bali yang menjadi korban terdampak gempa di Turki. Dan baik pendengar, saat ini sedang bersama TKT Hosiana Muni Safitri selaku putri kandung Niwayan Supini. Dan dijelaskan karangan bunga dari yang datang tadi dan sekolah. Terima kasih. Karangan bunga yang datang dari sekolah saya SMK PGRI Klungkung. Terima kasih kepada stafnya yang telah memberikan karangan bunga. Terima kasih untuk partisipasi dalam keadaan ini. Terima kasih kepada sekolah saya SMK PGRI Klungkung. Terima kasih juga kepada karangan bunga yang lain dari Bapak Kapolri, Kapolres, Bupati, Klungkung, dan yang lainnya. Terima kasih. Ya, baik pendengar, sementara itu berdasarkan pantauan L-Sitar, hingga saat ini total ada 13 karangan bunga yang telah diterima oleh pihak keluarga, yang antaranya dari Jenderal maksud kami dari Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, kemudian dari Kapolda Bali, Jenderal Wijaya dan Guna, selanjutnya karangan bunga dari Kapolresta Denpasar, Kombes Pol Bambang Yugo Pamungkas, serta karangan bunga dari Bupati Klungkung. Sementara itu mendengar berdasarkan informasi yang diterima dari pihak keluarga, saat ini sedang dilakukan berbagai persiapan dalam penjemputan peti jenazah yang diperkirakan akan tiba di terminal kargo Bandara Udara Internasional Igusti Ngurah Rai pada sekitar pukul 15.50 waktu Indonesia Tengah atau Kamis sore 23 Februari 2020. Demikian laporan Eko Sulistiono dari Rumah Duka Kabupaten Klungkung, Bali, kembali ke Anda di studio. Pihak keluarga Niwayan Supini, 44 tahun, perempuan WNI, pekerja migran asal Bali, korban meninggal dunia terdapat kembali di Turki, masih menerima karangan bunga sebagai tanda duka cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Devi Maharani di Bumbu Dapur LC Tadi.
kawasan Pabuaran, Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Kesehatan merupakan hal utama dari kehidupan. Pastikan program dokterku bersama kami. Hanya di Elsinta TV. Untuk bisa menikmati siaran digital Elsinta TV, atur ulang decoder atau STB Anda di channel 43 UHF. Nikmati program-program kesayangan Anda di Elsinta TV. 23 tahun Elsinta News Center berkolaborasi untuk bangkit bersama. Elsinta News and Talk harus terus memberikan berita dan informasi yang bermanfaat, akurat dan membangkitkan optimisme bagi masyarakat. Saya, Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-23 Elsinta News and Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Radio telah menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan perkembangan peradaban. Radio Elsinta yang kini genap berusia 23 tahun telah menjadi sumber informasi dan berita yang dapat diandalkan oleh publik. Dalam menyambut pesta demokrasi di Indonesia, Radio Elsinta mesti memainkan peranannya sebagai salah satu pilar penjaga demokrasi di tanah air, mengedukasi dan memberikan informasi yang akurat dan berimbang guna mendukung kesuksesan pemilu 2024. Kita belajar dari pengalaman pemilu terdahulu. Tensi di antara elit politik dapat berdampak pada perpecahan masyarakat. Oleh sebab itu, saya berharap Radio Elsinta mengajak masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya untuk selalu melaksanakan demokrasi yang jujur dan adil, seraya terus mengedepankan persatuan dan kesatuan. Selamat ulang tahun ke-23 untuk Radio Elsinta. Bersama Elsinta berkolaborasi untuk bangkit. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 23 tahun Elsinta News Center berkolaborasi untuk bangkit bersama. Elsinta News and Talk. Hujan abu vulkanik Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur cukup deras dirasakan di wilayah Penanggal, Kecamatan Candipuro. Kita simak laporan Effendi Murdiono. Erupsi Gunung Semeru. Effendi, Ya, Wiryo, di mana menjelang siang hari ini hujan abu vulkanik dari Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur ini cukup deras dirasakan warga yang ada di Penanggal, Kecamatan Candipuro, dan di mana adanya hujan abu ini tidak lepas adanya aktivitas dari gunung tertinggi di Pulau Jawa dengan ketinggian 3.676 mdpl ini yang telah terjadi satu kali letusan dengan tinggi asap kurang lebih 500 meter warna putih kelabu condong ke arah utara, dan juga adanya guguran lava pijar yang teramati satu kali dengan jarak luncur 800 meter yang ke arah tenggara atau yang mengarah ke arah Besuk Kobokan, yang merupakan akses jalur darurat melalui aliran lahar Gunung Semeru yang merupakan antar kecamatan Candipuro Pronojiwo maupun antar kabupaten dari Malang Jangkut menuju ke arah Jember. Dan lebih jelasnya, Rio, saya akan tanya langsung kepada warga setempat. Assalamualaikum, selamat siang. Ya, selamat siang. Satu dijelaskan terkait dengan hujan abu, memang sering di sini dirasakan warga? Sering tiap kali. Sekarang ada letusan gunung api, karena sebelumnya kita erupsi terus sampai sekarang. Jadi abu vulkanik tetap keluar, tapi aman. Ini kita merasakan aman. Aman. Jadi kalau umpamanya ini semakin deras, tentunya akan ada bantuan seperti terapi masker atau lainnya gitu.
Kalau itu saya kurang paham. Iya, kurang paham. Sejauh ini masih kondisi siang ini masih aman ya? Aman. Kita masih aman. Setiap harinya kita aman walaupun sering hujan abu. Iya. Dengan siapa Pak? Dengan Mas Pafi. Terima kasih Pak Nabi. Dan di mana benar menurut keterangan warga dari penanggal ini bahwa hujan abu memang kerap dirasakan warga setempat. Dan di mana zona yang kami pantau di penanggal ini yang ada di Kecamatan Pasiran Lumajang ini merupakan zona tempat pengungsian utama yang ada di wilayah Kabupaten Lumajang pasca terjadinya erupsi 2021 maupun 2022 kemarin, dan di mana objek yang kami pantau berada di penanggal ini masyarakatnya kerap menerima atau merasakan hujan abu. Demikian yang saya lakukan efektif langsung dari Candipuro Kabupaten Lumajang Jawa Timur kembali ke Riau. Hujan abu vulkanik Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur cukup deras dirasakan di wilayah Penanggal, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Elshinta News and Talk. Dalam rangka menyemarakan perayaan 23 tahun Elshinta News and Talk, Elshinta kembali bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis hari ulang tahun ke-23 Elshinta News and Talk dengan hadiah total belasan juta rupiah, mulai dari 9 Februari hingga 2 Maret 2023. Setiap edisi sore pukul 16 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi selengkapnya, hubungi WA 081 180 6543 atau lihat promonya di elshinta.com dan media sosial Elshinta. Elshinta on the road. Ada kata Anda. Laporan ini kami sampaikan terjadi hujan deras di seputar jalur wisata Boyolali Madia, kawasan jalur wisata dan peningkatan volume kendaraan arus balik di akhir pekan yang berada di jalur ini. Peningkatan arus balik ini lebih didominasi oleh mobil pribadi. Elshinta on the road. Hadir bersama Anda. Nah itu ternyata penyebabnya di kilometer 26 itu ada konstruksi di perbaikan jalan, jalur satu jalan, lajur 1 dan lajur 2. Iya, tadi juga saling serobot Pak. Jadi yang arah ke Priok juga akhirnya belakang sampai maksudnya tadi sampai ke Betul luar biasa macet. Elshinta on the road. Disajikan untuk Anda. Untuk itu kami himbau kepada para pendengar Elshinta yang kemudian menuju ke arah dalam kota melalui arteri, karena di sana juga ada pembangunan, tentunya agak waspada. Elshinta on the road. Hanya di jaringan radio dan media sosial Elshinta. Menemani keceriaan Anda bersama keluarga di akhir pekan, Elshinta menghadirkan aneka program berita dan informasi. Info Traffic Weekend, liputan dan wawancara langsung tentang arus lalu lintas dan kondisi jalan raya di sekitar lokasi wisata. Di kawasan jalur wisata Pasuruan, gerbang tol Padalarang masih didominasi kendaraan luar kota Bandung. Setiap Sabtu dan Minggu, mulai dari edisi pagi hingga edisi sore. Empro Weekend, majalah udara yang berisikan rangkuman berita penting dan menarik nasional dan internasional selama sepekan. Situasi di distrik Hidro Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan kepada jajarannya Pukul 5.30 dan 18 WIB setiap hari Sabtu dan Minggu. Catatan Presiden RI. Kumpulan selama seminggu kegiatan kerja Presiden Republik Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri. Presiden Jokowi meresmikan pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik pertama di Indonesia. Setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 12 dan 20 WIB. Nikmati akhir pekan yang penuh informasi bersama radio dan media sosial Elshinta.
etik. Putusan sidang etik Polri yang tidak memecat Barada Eliezer sudah tepat. Demikian disampaikan Komisioner Kompolnas Benny Mamoto. Kita simak laporan Rama Pamungkas. Komisioner Kompolnas Benny Mamoto berharap keputusan tetap mempertahankan Barada Eliezer sebagai anggota polisi itu bisa memotivasi anggota lain untuk bersikap jujur. Benny juga berharap keputusan itu juga bisa menjadi motivasi anggota Polri lain untuk berani menolak perintah atasan yang melanggar hukum. Benny mengaku tidak khawatir keputusan sidang etik bisa menjadi presiden buruk mengingat Barada Eliezer yang divonis bersalah atas kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Ia mengatakan putusan sidang etik Polri sudah melalui tahapan cermat termasuk menimbang putusan Pengadilan Jakarta Selatan sebelumnya. Sudah karena kami cermati tadi pertimbangan yang diberikan, khususnya sisi-sisi yang meringankan, kemudian argumentasi yang disampaikan, plus putusan pengadilan. Ini yang menjadi penting. Menurut kami tidak ya, karena nanti kembali yang bersangkutan ini tentunya akan diuji. Dia harus bisa menunjukkan betul-betul perilaku, sikap, tindakannya yang bisa menjadi contoh. Satu hal, kejujuran sangat tinggi nilainya. Ini poinnya ya. Karena dengan kejujuran dia, maka kasus Duren 3 bisa terungkap. Untuk reformasi kultural Polri, hal itu sangat dibutuhkan. Dan mudah-mudahan ini menjadi pemicu, ini menjadi motivasi bagi seluruh anggota ketika memang menerima perintah yang melanggar norma hukum, norma kesusilaan dan norma agama, dia akan berani menolak. Sidang etik Polri memutuskan Barada Richard Eliezer tetap menjadi anggota Polri. Dalam sidang etik terkait pembunuhan berencana Brigadir Joshua itu, Eliezer disanksi demosi 1 tahun dan bertugas di fungsi Yanma dan harus menyampaikan ucapan maafnya. Dalam sidang etik, pimpinan sidang memberi 3 sanksi kepada Richard Eliezer, yakni sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dalam hal ini Richard Eliezer dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, kewajiban pelanggar meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. Terakhir, sanksi administratif yaitu mutasi bersifat demosi selama 1 tahun ke Yanma Polri. Eliezer pun langsung menerima putusan itu dan tidak menyatakan banding. Dari Jakarta, Rama Pamungkas melaporkan. Kompolnas menilai putusan sidang etik Polri yang tidak memecat Barada Eliezer sudah tepat. Demikian disampaikan Komisioner Kompolnas Benny Mamoto. You're listening to Elshinta News and Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Burhan Abu, Jaksa Agung Republik Indonesia beserta segenap insan Adiaksa mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-23 kepada Radio Elshinta. Semoga Radio Elshinta semakin berjaya dalam menyebutkan berita dan informasi kepada masyarakat, serta tetap menjadi media yang terpercaya, netral dan akurat. Mari bersama berkolaborasi untuk bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya, Mendy Putri Seknadi Makarim, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-23 untuk Elshinta News and Talk. Semoga berita dan informasi yang disiarkan Radio Elshinta melalui program Elshinta News and Talk terus menjadi pesan optimisme untuk membangun ekonomi dan transformasi pendidikan Indonesia, membawa bangsa kita melompat ke masa depan sesuai dengan visi Bapak Presiden Republik Indonesia. Maju terus untuk Elshinta News and Talk, senantiasa jaya. Pada kunjungan ke kawasan IKN, para wartawan Istana Kepresiden mendapatkan penjelasan dari Menteri LHK Siti Nurbaya tentang keberadaan pusat persembahyang mentawir
di kawasan IKN. Kita simak kembali laporan Muslihun dari kawasan Ibu Kota Nusantara. News Update. Muslih. Saya sudah berada di kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN yang berada di Provinsi Kalimantan Timur sambil menunggu kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang akan menuju di kawasan IKN. Saat ini para wartawan dari Istana Kepresidenan Jakarta sedang mendapatkan dari Menteri LHK Siti Nurbaya tentang keberadaan pusat Mentawai yang berada di kawasan Ibu Kota Nusantara ini. Tampak hadir di tempat ini Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono yang juga mendampingi Menteri LHK Siti Nurbaya. Sementara itu dapat kami laporkan saat ini memang Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya tengah memberikan penjelasan kepada wartawan tentang keberadaan pusat yang berada di Mentawai. Omsetnya dari area HPI yang dibangun pemerintahannya yang salah satu tanaman industri yang orang nanti kita mengembalikan praktik alam tanaman. Jadi konsepnya dan juga jadi filosofi ini prosesnya sampai jam mana? Prosesnya itu ada